Klaster perkantoran menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik rem darurat dengan menetapkan kembali PSBB. Di klaster perkantoran terbesar ditemukan hingga lebih dari 200 kasus. Kita akan melihat bagaimana perkembangan temuan kasus positif COVID-19 khususnya di klaster perkantoran. Berdasarkan data mutakhir klaster perkantoran di DKI Jakarta hingga hari ini, Gedung Kementerian Kesehatan menyumbang kasus terbanyak yakni 252 kasus. Ini membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas protokol kesehatan yang kemudian diterapkan di Kementerian Kesehatan ini. Meskipun demikian, Sekjen Kemenkes menyatakan angka itu bisa saja muncul akibat penularan di luar kantor. Itu penjelasan dari Kementerian Kesehatan. Sementara kita melihat lagi-lagi kantor kementerian di posisi kedua menyumbang 175 kasus dan ini angkanya terus berubah begitu ya. Dan posisinya juga beberapa hari yang lalu tidak Kementerian Perhubungan tetapi ada kementerian lainnya. Nah, ini yang sekarang menjadi di posisi ketiga yakni kantor Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyumbangkan sekitar 106 kasus. Bahkan kita tahu salah satunya penyidik KPK Novel Baswedan juga beberapa waktu yang lalu menyatakan confirm terinfeksi COVID-19. Kemudian selanjutnya BPOM Pusat 89 kasus dan terakhir kantor PPLP Tanjung Priok yakni sebanyak 88 kasus. Ini hanya bagian kecil sebenarnya dari sejumlah kasus lainnya. Ada sejumlah perkantoran yang kemudian dituding menjadi penyumbang kasus positif COVID-19 terbesar di DKI Jakarta. Bagaimana dengan kita sekarang berbicara untuk mencegah, untuk menekan laju kasus corona yang disumbangkan oleh klaster perkantoran. Yang pertama adalah syaratnya. Nah, ini dia. Badan Kesehatan Dunia WHO menganjurkan 5 poin berikut ini, yaitu yang pertama, tempat kerja Anda pastikan bersih dan juga higienis. Lalu, ini hal yang selalu disampaikan oleh pemerintah, disampaikan juga oleh WHO. Cuci tangan secara teratur, jangan lupa ya, 20 detik menggunakan sabun sebaiknya dengan air yang mengalir. Cuci tangan ini juga dianggap bisa mencegah penularan virus corona. Nah, ini yang menjadi masalah di daerah perkantoran. Kita tahu memang sirkulasi udara di perkantoran cenderung tertutup menggunakan AC, sehingga sirkulasi udaranya memang terbatas dan kemungkinan terpapar dari udara juga bisa terjadi. Jadi bagaimana bila Anda berada di ruang tertutup, pastikan jaga jarak dan paling utama tetap wajib menggunakan masker. Lalu selanjutnya, perjalanan tugas sesuai protokol kesehatan. Mungkin sulit ya, bagi beberapa kantor memang sudah memutuskan tidak melakukan perjalanan tugas keluar kota untuk mencegah penularan begitu. Tapi ada beberapa yang memang harus tetap dilakukan perjalanan dinas. Bagaimana mencegahnya? Lagi-lagi, Anda harus tetap mengikuti protokol kesehatan pada saat Anda berangkat, misalnya menggunakan pesawat atau moda transportasi lainnya. Anda harus mengetahui apa saja yang harus diikuti dan dipatuhi. Lagi-lagi, protokol kesehatan. Nah, jika kemudian ini menjadi hal yang tidak bisa Anda hindari, ya terpaksa berangkat. Tapi jika bisa, sebaiknya Anda melakukan WFH. Ini yang saat ini berlaku di Jakarta, anjuran pemerintah ataupun Pemprov DKI Jakarta pada saat PSBB ini. Work from home. Jadi Anda bisa bekerja dari rumah untuk mengurangi kontak dengan orang lainnya untuk mencegah kerumunan untuk di sekitar perkantoran. Yang terakhir adalah berdiam di rumah ketika sakit. Mungkin banyak di antara kita yang merasa hanya sedikit flu saja, hanya sedikit capek saja. Tapi Anda tidak tahu mungkin saat itu posisinya Anda sudah terinfeksi corona. Karena banyak sekali kasus positif corona, penderitanya tidak merasakan gejala apapun. Bahkan tidak merasakan batuk, tidak merasakan demam. Nah, jika Anda merasa Anda sudah merasa cukup lelah, tidak terlalu fit, Anda sebaiknya berdiam di rumah, tidak kemana-mana. Dan jika Anda kurang yakin begitu dengan kondisi kesehatan Anda sebaiknya mengecek, melakukan tes, melakukan swab, apalagi jika memang di lingkungan perkantoran Anda sudah ada dinyatakan positif COVID-19.